Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Agustina. Di sini saya sebagai konselor. Dan saya Novi Yunita Aprilia. Di sini saya sebagai konseling. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya kesini disuruh wali kelas untuk menghadap ke guru BK. Oh, baik. Jadi di sini ada masalah pembelajaranmu, yaitu masalah salah satunya mata pelajaran hitung-hitungmu yang bermasalah di kelas. Iya Bu, saya sedikit mengalami kesulitan untuk pelajaran matematika. Kalau begitu, bagaimana keadaan hari ini? Ada sesuatu yang kamu ingin ceritakan? Kalau ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan, ceritakan. Alhamdulillah cukup baik Bu. Begini Bu, di sini saya ingin bercerita mengenai masalah pembelajaran saya di kelas. Saya sangat kesulitan dalam menghadapi pelajaran matematika hitungan. Tidak hanya matematika saja, seperti lintas minat fisika dan ekonomi. Terkadang saya pusing Bu, karena setiap pelajaran di rumah saya dipaksa buat memahami hitung-hitungan Bu. Oh begitu, lalu? Karena kamu merasa sulit memahami hitung-hitungan, apa yang kamu lakuin supaya kamu paham? Saya lakukan saat ini, saya list semua tugas-tugas yang menurut saya hitung-hitungan. Lalu saya kerjakan yang paling mudah terlebih dahulu, lalu yang sulit. Saya ingin mengerjakan sampai yang sulit. Biasanya kepala saya pusing dan nyut-nyut Bu. Gitu. Apa faktor yang bikin kamu paksakan untuk belajar hitung-hitungan sampai sakit kepala? Kalau boleh saya jujur Bu, kedua orang tua saya kecewa karena saya tidak bisa mencontohkan seperti mereka yang pandai dalam berhitungan semua mata pelajaran, apalagi yang berhitung. Jika saya ketahui kesulitan memahami pembelajaran biasanya orang tua saya memotong uang jajan saya, dan terkadang HP saya disita Bu. Oh gitu. Apa yang kamu rasakan saat pertama kali orang tua kamu kecewa karena pelajaran matematika kamu? Yang saya rasakan, saya merasa gagal menjadi anak mereka. Apalagi adik saya yang sangat pintar dan mengikuti banyak olimpiade fisika. Gitu. Ya, lalu ibu mengerti dan ibu paham apa yang kamu rasakan. Tampaknya dari pengamatan ibu dalam eksplorasi masalah, tampaknya semua hal yang kamu rasakan, kamu ungkapkan kepada ibu, merupakan gambaran perasaan kamu, ketakutan kamu dalam mengecewakan kedua orang tua kamu dan yang sangat menyayangi kedua orang tua kamu. Iya Bu. Baiklah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kamu, bagaimana keadaan kelas saat ini pas saat mata pelajaran matematika berlangsung. Tetapi sebelum ibu minta sama kamu untuk menceritakan semuanya, dengan jujur, keterbukaan, dan ibu akan menjaga semua kerahasiaan data yang kamu ceritakan, yang
kamu sampaikan, kecuali kamu mengizinkan ibu untuk memberitahukannya kepada orang lain. Apakah kamu sepakat dengan struktur ini? Iya Bu, sepakat. Baiklah. Sekarang ibu ingin bertanya kepada kamu, bagaimana keadaan kelas saat mata pelajaran matematika berlangsung? Keadaan di kelas saya baik-baik saja Bu. Dan seperti pada umumnya tidak ada perbedaan pula. Hanya saja ada beberapa anak-anak yang mempunyai room di dalam kelas. Room yang di dalam room itu anak-anaknya bekerja sama hanya teman-temannya saja. Dan itu menurut saya tidak masalah Bu. Lalu Ada beberapa guru yang membuat saya tidak nyaman, sehingga untuk mata pelajaran matematika membuat saya tidak mengerti dan lambat nangkap apa yang dijelaskan sama bu guru. baik. Sekarang ibu minta kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu selama ini kepada guru yang membuat kamu tidak mudah mengerti dalam pembelajarannya saat di kelas, sehingga kamu itu membolos. Saya bingung Bu, mau mengungkapkan perasaan bagaimana. Saya bingung mengungkapkan perasaan saya Bu. Baik, kalau begitu coba kamu anggap ibu sekarang sebagai guru mata pelajaran yang membuat mata pelajaran matematika yang tidak nyaman di kelas. Ibu tahu tidak bahwa saya mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika saat Bapak menjelaskan dan mengajar. Bapak terlalu cepat menjelaskannya sampai saya tidak memahaminya. Cara pengerjaannya menurut saya terlalu rumit dan susah buat dimengerti. Untuk mata pelajaran ini, Bapak selalu membentak saya jika saya tidak bisa mengerjakan di papan tulis. Bapak tahu saya benar-benar muak melihat Bapak, sehingga saya gagal dalam mata pelajaran ini. Oke. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan kamu kepada guru yang membuat nilai matematika kamu anjlok atau turun. Dan sedangkan fokus permasalahan yang di sini kita sekarang adalah perilaku memaksakan diri kamu untuk mengenai tindakan kamu yang memaksakan diri untuk memahami pelajaran yang sulit. Apakah kamu merasa tertekan karena memaksakan mengerti pembelajaran matematika ini? Iya Bu. Coba kamu yakin? Iya Bu. Iya Bu, jika saya mengingat bagaimana saya dipaksakan untuk mengerti saat belajar matematika, rasanya kepala saya mau pecah. Ditambah lagi teman-teman di kelas, mereka mempunyai pertemanan sendiri dan jarang sekali mereka mau merespon saya dalam kesulitan saat saya kesulitan memahami suatu pelajaran seperti pelajaran matematika. Baik, Ibu maklumin kamu karena kamu terbawa suasana. Kamu merasa tindakan yang memaksakan diri ini merupakan tindakan yang tidak benar, tetapi tetap dilakukan. Kamu seharusnya sadar tidak apa kamu lakukan itu adalah hal yang tidak benar dan menyakiti dirimu sendiri. Iya Bu, saya benar menyadari bahwa saya
saya mengalaminya sendiri, Bu. Sampai kepala saya nyut-nyutan. Rasanya jika dipaksakan terus-menerus. Dan tindakan saya juga tidak membuahkan hasil apapun untuk saat ini. Ada hubungannya saya dengan orang tua saya, guru dan teman-teman saya, dan yang membuat saya renggang. Dari jawaban kamu tadi, Ibu mengetahui bahwa kamu sadar akibat yang ditimbulkan itu dari tindakan ini. Tetapi kenapa tindakan tersebut tetap kamu ambil, padahal sudah mengetahui resikonya kayak gimana? Ya, saya melakukan ini agar dapat perhatian dan tidak dibanding-bandingkan dengan yang lain. Dengan adik saya jika di rumah, saya selalu dibanding-bandingkan dengannya karena dia pandai dalam semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Kalau tidak melalui cara itu, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Baik, dari jawaban kamu seperti ini, itu Ibu dapat mengidentifikasikan bahwa kamu mengalami tekanan walaupun sedikit ya. Dan dibandingkan oleh kedua orang tua kamu di rumah itu, karena adik kamu lebih pintar dalam pelajaran hitung-hitung. Kalau menurut kamu kayak bagaimana? Benar sekali, Bu. Iya kan, betul? Benar sekali, Bu. Dan saya tahu tindakan saya itu tidak benar. Akan tetapi saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman, Bu, diajar oleh guru tersebut untuk memahami pelajaran guru tersebut dan juga dari dorongan kedua orang tua saya yang harus menuntut saya untuk bisa memahami semua pelajaran termasuk pelajaran matematika. Kamu tidak perlu menyesal terlalu dalam begitu. Yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi kenangan dan pelajaran di masa depan yang terpenting. Bagaimana kamu sekarang mampu menyadari kesalahan kamu dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah kamu harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku kamu di masa yang akan datang sehingga kejadian ini tidak berulang lagi. Saya sangat berterima kasih sama Ibu atas nasihat yang telah Ibu berikan kepada saya dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Tetapi di sini saya bingung, Bu, tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap saya, Bu. Oke, baik. Sekarang kamu harus sadar bahwa penyebab kamu itu memaksakan diri untuk memahami pelajaran tersebut. Bukankah dari faktor-faktor yang ada di luar diri kamu, tetapi faktor itu datang sendiri dari dalam diri kamu sendiri, sehingga kamu menyadari dulu dan merasa harus bertanggung jawab dari diri sendiri. Iya, Bu. Sekarang Ibu ingin kamu menyebutkan kalimat, saya tidak lagi memaksakan diri saya, dengan kalimat akhir kamu yang menentukan sendiri adik bertanggung jawab atas apa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan yang saya memaksakan diri dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Bye.